1 Korintus pasal 9 akan saya bacakan pasal 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menggunakan olahraga dan latihan jasmani untuk membawa penerapan rohani untuk pendengarnya dari contoh nyata yang dia lihat dari olahraga. Pagi ini saya akan bicara kepada Anda dan memakai ilustrasi seperti Paulus tentang penerapan rohani dari sebuah olahraga yang kita semua pasti tahu. Sekarang, dalam permainan basket, 5 pemain melawan 5 pemain, kedua tim bermain menyerang dan bertahan, menggiring bola, menembak, memasukkan bola, mengoper bola, berlari maju dan mundur. Ada satu istilah penting dalam permainan basket yang saya gunakan hari ini untuk menolong kita melalui pesan khotbah ini. Dan istilah itu disebut dengan memantulkan bola. Kemampuan untuk memantulkan bola itu sangat penting. Salah satu aturan utama dalam permainan basket menulis begini. Dikatakan, jika Anda mau jadi seorang pemantul bola yang hebat adalah yang pertama, Anda harus menguasai posisi lawan Anda. Yang kedua, Anda menghalangi lawan Anda, lalu memantulkan bola itu. Faktanya, di kompetisi NBA ada beberapa pemain yang secara khusus berperan untuk memantulkan bola. Mereka dinilai sebagai aset yang berharga, dan beberapa dari mereka tidak bisa pilih untuk melakukan lemparan bebas, walau itu pilihannya. Tembakannya pasti meleset. Beberapa jarang mencetak angka, mereka terengah-engah, mereka tidak bisa lari cepat, mereka tidak punya kecepatan. Tapi pada saatnya, seseorang tembakannya meleset, dan bola menggelinding entah kemana, mereka akan tangkap bola itu lalu akan memantulkannya. Itulah momen mereka bersinar dan mereka bisa hasilkan jutaan dolar karena kemampuan mereka memantulkan bola. Mereka menempatkan diri dengan baik, mereka mengejar bola, dan pada saat sebuah tembakan meleset, dan membuat lawan mereka gagal mencetak angka karena melewatkan kesempatan. Alasan kenapa memantulkan bola adalah sangat penting di permainan basket adalah karena tembakan pemain sering meleset. Lebih banyak yang meleset daripada yang masuk. Karena itu, mereka harus belajar untuk memantulkan bola atau mereka tidak pernah menang. Sangat jarang sebuah tim bisa memasukkan 50% bola pada tembakan pertama mereka. Faktanya, permainan bola basket level tinggi, sekelas NBA pun tim terbaiknya hanya bisa memasukkan 43% dari tembakan pertama mereka. Itu artinya kebanyakan tembakan mereka meleset. Dan harapan mereka untuk menang tergantung pada seorang pemain yang memantulkan bola. Di tingkat universitas akurasinya turun jadi 30%. Hanya 30% tembakan yang masuk. Dan di tingkat SMA akurasinya lebih rendah lagi. Dengan kata lain, ini bukan terjadi di bola basket saja, tapi juga dalam kehidupan nyata. Memantulkan bola menjadi sangat-sangat penting. Kita semua sudah menembak, beberapa berhasil masuk. Kita semua pernah melamar pekerjaan dan mendapatkannya. Kita semua punya mimpi dan berusaha untuk mewujudkannya. Kita semua pernah mencoba masuk universitas, mencoba melakukan ini itu masuk ke dalam tim dan kita berhasil. Kita coba menembak dan berhasil. Tapi ada juga di antara kita yang meleset. Ada yang gagal dalam pernikahan, ada yang gagal mencapai mimpinya, ada yang mendapatkan kesempatan emas, tapi ia melewatkannya begitu saja. Sekarang perhatikan, Anda akan dapat banyak pujian dan dapat perhatian ketika Anda berhasil. Tapi apa yang Anda lakukan saat Anda meleset, itu yang akan menentukan Anda berhasil atau tidak. Yang Anda lakukan saat Anda seharusnya memantulkan bola, itu yang menentukan apakah Anda menang atau tidak di dalam hidup. Jika Anda tidak belajar untuk memantulkan bola, Anda sedang
memberi peluang kepada lawan untuk mengambil keuntungan dari waktu yang Anda lewatkan dan sia-siakan. Apa yang Anda lakukan saat Anda tidak berhasil memasukkan bola ke dalam keranjang? Apa yang Anda lakukan saat Anda tidak mendengar teriakan penonton? Apa yang Anda lakukan saat Anda kira Anda menang, tapi kenyataannya Anda kalah dan kehilangan sebuah kesempatan emas? Sekarang perhatikan, Tuhan tidak terlalu peduli dengan tembakan yang meleset, karena Dia adalah kesempatan bagi diri Anda untuk memantulkan bola. Tuhan lebih melihat pada apa yang Anda lakukan saat tembakan Anda meleset dan apakah Anda memantulkan bola atau tidak saat Anda tahu tembakan Anda meleset. Hari ini saya berkhotbah kepada Anda dan saya tidak peduli apa yang terjadi kemarin. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Hari ini saya berkhotbah apa yang Nabi Mika katakan di kitabnya, pasal 7 ayat ke-8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, maka Tuhan akan menjadi terangku. Mungkin Anda menyia-nyiakan peluang, mungkin Anda gagal, mungkin sasaran Anda meleset, tetapi Tuhan tetap ada untuk Anda. Anda bisa bangun dan bangkit dan juga melihat bahwa pemulihan itu akan menjadi nyata di pernikahan, di rumah, dan di keluarga Anda. Saya bilang, ini bukan saatnya kita duduk diam saja dan menyerah. Saya berkhotbah bahwa kita tidak akan berhenti hari ini. Inilah waktu ketika Tuhan bilang, jika kamu mencoba, aku akan memberikan kekuatan untuk berbalik dari apapun yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Mari sejenak, kita ambil waktu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahannya yang menguatkan kita untuk kembali. Sangat mungkin tembakan Anda banyak meleset, tapi Anda tetap bisa menang. Satu ayat yang luar biasa, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Apa yang dilakukan orang benar? Jatuh 7 kali dan bangun kembali. Perhatikan bahwa standar dan definisi Alkitabiah untuk orang yang benar dan jujur itu adalah jatuh. Bilang ke sebelah Anda, ternyata saya lebih kudus dari yang saya kira. Definisi Alkitabiah dari orang benar, kata berikutnya, dia jatuh. Tetapi dia tidak jatuh dan diam saja. Dia benar karena dia bangun kembali dan berkata, oleh kasih karunia Tuhan, aku akan terus bangkit karena darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku. Saat Anda bangun, yang membuat Anda benar. Karena Anda berbalik, sehingga hidup Anda dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Tuhan tidak mau Anda hidup dalam penyesalan, malu, dan penghakiman. Kata dosa artinya meleset dari sasaran. Dan Alkitab berkata semua orang telah berdosa. Itu termasuk Anda. Semua orang telah berdosa dan meleset dari sasaran. Aturan dasar untuk bisa bertahan sambil memantulkan bola jika Anda melihat Anda akan temukan. Inilah 3 aturan dasar untuk memantulkan bola sekaligus Anda bertahan. Yang pertama, dikatakan pastikan lutut ditekuk agar bisa bergerak cepat. Jika ingin memantul, Anda harus belajar untuk berlutut. Dan segera bertobat dan berkata, Tuhan, aku berantakan, tapi aku tahu Engkau masih bersamaku. Tidak akan tinggalkanku, Engkau tidak akan tinggalkanku dalam kelemahanku. Aku akan terus berlutut padamu dan berdoa dan berdoa. Si musuh akan terus bilang, kamu tidak pintar berdoa, kamu bukan orang yang mengasihi Tuhan, kamu biasa-biasa saja, Tuhan tidak mengasihimu. Tapi kalau Anda tetap berlutut, yang Anda lakukan adalah membawa si pendakwa menghadap tahta dan mengatakan, kau tahu tidak, hidupku akan berbalik saat aku berlutut, berdoa dan minta dari Tuhan. Yang kedua dikatakan kalau Anda mau memantulkan untuk bertahan adalah yang pertama tadi, tekuklah lutut Anda. Seperti ini, tapi juga secara rohani, berlutut dan berdoalah. Tidak peduli apa yang sudah Anda lalui, tidak peduli entah Anda bangkrut atau bercerai, kalau Anda terus berlutut dan berdoa, maka musuh tidak akan pernah menang.
Apapun situasinya, bahkan jika orang yang Anda sayang dipanggil Tuhan, tetaplah berlutut. Hidup Anda akan berbalik dan sukacita akan datang setiap pagi. Terus berdoa, terus bicara dengan Tuhan, terus bicara dengan Roh Kudus. Tetap berlutut. Yang kedua, jujur saya tidak mengarang ini. Angkat kedua tanganmu di atas. Jika saya terus berdoa, dan saya tetap angkat tangan saya ke atas, dan saya memuji Tuhan, pujian adalah bahasa iman. Pujian berarti, aku tahu saat ini aku belum menang, tapi aku akan terus berapi-api memuji Tuhan. Dan saat Anda memuji dengan api, Anda akan lepas dari jeratan itu. Mari semua, angkat tangan kita ke atas dan katakan, Tuhan, hidupku pasti berubah. Aku akan terus mengangkat tanganku memujimu hingga Engkau memulihkan hidupku dari ulat dan belalang pelahap yang menghancurkan hidupku. Aku tidak akan mengasihani diriku. Aku tidak akan menyalahkan diriku. Aku tidak akan pernah mengeluh akan keadaanku. Tapi aku mengangkat tangan dan memuji Tuhan sambil berlutut dan bicara dengan Tuhan, dan aku akan dipulihkan dari apapun yang mengganggu diriku. Tetaplah berlutut, tetap angkat tangan ke atas. Dikatakan tujuan utama dalam bertahan adalah untuk mencegah tim lawan menggiring bola. Karena sewaktu Anda mencegah lawan menggiring bola, riset membuktikan tim lawan akan berpeluang meleset saat mereka menembak. Jika peluang tembakan mereka meleset lebih besar dan tidak lagi bisa menggiring bola, maka peluang Anda untuk memantulkan bola semakin besar. Kita harus hentikan si iblis menggiring bola. Agar bisa memantulkan bola, kuda-kuda Anda harus kokoh. Dan dikatakan seperti ini, kuda-kuda Anda harus kokoh, artinya kaki Anda harus kuat untuk menghalangi lawan. Itu yang Anda lakukan. Saat Anda datang, Anda berada pada posisi. Saat Anda datang ke altar, Anda ada dalam posisi siap untuk dipulihkan. Si musuh akan melakukan apapun untuk menghalau Anda ke altar. Dia akan bilang, jika ingin hidupmu dan keluargamu dipulihkan, jangan maju ke depan. Kadang kita pikir gereja dan panggilan altar hanya untuk orang-orang tersesat. Tapi kenyataannya adalah seringkali pernikahan juga perlu dipulihkan. Keluarga perlu dipulihkan. Harapan, mimpi, dan iman itu perlu dipulihkan. Dan iblis akan lakukan apapun untuk menghalau Anda masuk ke posisi itu. Saat kita datang ke panggilan altar dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tolong jamah keluargaku, jamah pernikahanku. Aku tidak peduli orang bilang apa. Aku ingin posisikan diriku untuk dipulihkan. Anda harus lakukan seperti yang dilakukan oleh Yosua. Alkitab tulis, Yosua menyeret 5 raja keluar dari goa dan menyuruh panglima tentara Israel untuk menaruh kaki mereka di atas leher raja-raja itu. Itu yang perlu Anda lakukan pada alkohol. Anda harus menaruhnya di bawah kaki Anda dan bilang, kau tidak akan menghancurkan hidupku. Hidupku akan dipulihkan. Itu yang Anda lakukan jika kecanduan narkoba. Itu yang Anda lakukan jika kecanduan pornografi. Itu yang harus Anda lakukan. Anda harus menaruh kaki Anda di atasnya. Anda harus bilang kepada dosa dan perzinahan dan dosa yang memalukan hidup Anda. Injak semuanya dan katakan, engkau tidak akan menghancurkanku. Kehendak Tuhan dalam hidupku bukanlah hidup dalam penyesalan. Aku akan berbalik dan aku akan dipulihkan. Samson juga pernah meleset. Seakan-akan hidupnya akan berakhir. Musuh melucuti dia dari semua yang dia punya. Tapi di Hakim-Hakim 22 tertulis, rambutnya mulai tumbuh kembali. Dan saya senang mengetahui bahwa dia berbalik, dia bangkit kembali. Dan Alkitab berkata dia membunuh lebih banyak di akhir hidupnya daripada dulu. Dan saya suka ayat di kitab Ayub yang berkata, kedudukanmu yang kemudian akan lebih mulia daripada yang dulu. Jika Anda izinkan Tuhan, Dia akan menolong memulihkan Anda. Dan masa depan Anda akan lebih hebat daripada masa lalu Anda. Dan kedudukan Anda yang kemudian lebih mulia daripada yang dulu. Saya teringat tentang Simon Petrus. Seringkali di masa lalu saya, waktu seseorang menghalangi sebuah tembakan bola, kami akan bilang, tidak sah. Tembakan Anda tidak sah. Petrus tidak hanya menyangkal Yesus, tapi menyangkal Yesus hingga 3 kali. 3 kali dia memegang bola, 3 kali dia punya kesempatan untuk menjadi bintang dalam kerajaan Allah. Dan berkata, aku percaya kepada orang itu, Yesus Kristus. Aku adalah muridnya. Tapi 3 kali tembakannya gagal.
Dia menyangkal Kristus, menyangkal Kristus, menyangkal Kristus, hingga ayam berkokok. Ada satu ayat yang luar biasa. Di Lukas pasal 22 ayat 32. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu, kata Yesus. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dengarkan ini, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan kata lain, Petrus, kamu jangan takut untuk menembakkan bola itu lagi. Aku tidak mau kamu hidup dengan pikiran bahwa aku tidak bisa memakai hidupmu karena engkau menyangkal aku dan gagal di 3 tembakan pertamamu. Aku akan menaruh bola itu lagi di tanganmu pada hari Pentakosta, dan aku akan membuat hidupmu lebih hebat dari yang pernah engkau bayangkan. Tidak ada yang tahu masa depan Anda seperti apa jika Anda tidak belajar berbalik sekarang dan bilang, aku tidak akan biarkan hal ini membunuh dan menghancurkan hidupku dan keluargaku, pernikahanku, juga masa depanku, mimpi dan harapanku. Daud juga meleset dari sasaran. Tapi Tuhan berkata, aku masih ingin memakai hidupmu. Dan dia melakukan lebih banyak hal di akhir hidupnya daripada sebelumnya karena dia mau bangkit. Saya bilang begini, kalau saja saya tidak melakukan itu, mungkin ada yang begitu. Kalau saja saya bisa melakukan itu lagi, kalau saja waktu bisa diputar kembali, aku akan melakukan segalanya. Tapi Tuhan tidak menginginkan Anda hidup dalam penyesalan, rasa malu, dan kesalahan, dan penghakiman sepanjang hidup Anda. Beberapa dari Anda mungkin tidak sanggup mengangkat tangan. Di antara Anda mungkin merasa tertuduh oleh khotbah pada hari ini. Iblis si pendakwa berbisik, kamu tidak layak, kamu tidak baik. Tapi saya mau bilang, jika Anda berlutut dan mengangkat tangan Anda ke atas, memuji Tuhan dan bersandar pada darahnya, kemurahannya, dan namanya, Dia akan beri Anda kekuatan untuk berbalik. Kalau saja saya tidak pergi ke sana. Tuhan berkata kepada setiap keluarga, keluarga bisa dipulihkan. Tuhan berkata kepada setiap pernikahan, pernikahan bisa dipulihkan. Begini caranya kita unggul di hadapan lawan, kita maju ke panggilan altar. Kita posisikan diri kita untuk dipulihkan saat kita merendahkan diri kita sambil berjalan dan berkata, Tuhan, aku mau hidupku dipulihkan, aku mau kalau saja bisa kembali ke masa itu. Tapi Tuhan, aku hanya bisa mencoba berbalik dan oleh rasa karunia-Mu, aku sanggup. Di antara Anda mungkin mengalami keterbatasan fisik dan Anda rindu dipulihkan. Saya mendengar sebuah kisah dan saya tutup dengan kisah ini, yaitu kisah tentang Fanny Crosby. Fanny terlahir buta dan dia bisa saja mengasihani dirinya sendiri, tapi dia menulis lagu ini. Ku berbahagia, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya. Ciptaan baru, memuji Yesus, lahir dalam kasih-Nya, dimandikan dalam darah-Nya. Ini kisahku, ini laguku, memuji Yesusku. Semua tangan di udara terangkat selamanya. Ini kisahku, ini laguku. Ini laguku, ini lagumu, memuji Yesus. Lututku berlutut, tanganku terangkat. Selamanya.
Saya akan tutup khotbah ini sebentar lagi, silakan tetap berdiri. Ada seorang pria bernama Bapak Spafford. Dia diutus dengan keluarganya. Dia hamba Tuhan. Dia diutus ke Inggris, melayani bersama keluarganya. Mereka menumpang kapal, di tengah perjalanan ada badai. Dan kapal itu tenggelam dan keempat putrinya hilang. Saat keempat putrinya dan juga istrinya hilang, hatinya hancur. Beberapa minggu kemudian dia naik kapal lagi ke Samudra Atlantik. Dia keluar dan meminta kepada nakoda, bisakah Anda bangunkan saya saat kapal ini melewati titik di mana keempat putriku dan istriku menghilang di sana. Dan nakoda itu mau membangunkannya pukul 2 pagi. Bapak Spafford pun berjalan keluar dan mengambil pena dan secari kertas. Dia mulai menulis, ketika kedamaian seperti sungai hadir dalam jiwaku dan kesedihan seperti ombak laut mengerang. Apapun takdirku, engkau telah mengajarkanku untuk berkata, semua baik. Itulah berbalik. Selamatlah jiwaku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan? Tidak ada. Selamatlah jiwaku. Saya memberitahu Anda sekarang, Anda bisa berbalik dari kecanduan, Anda bisa dipulihkan di pernikahan, rumah tangga, keluarga, tapi Anda harus posisikan diri Anda. Anda harus berlutut, tekuk lutut Anda. Anda harus angkat tangan dan berkata, aku perlu juru selamat. Aku berserah. Jika Anda melakukan itu, kasih-Nya akan melingkupi Anda. Tak peduli berapa yang meleset, yang penting sekarang adalah berbalik kepadanya. Dengan ayat Alkitab dari 2 Timotius 2. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali. Perhatikan, Tuhan tidak melakukannya sendiri. Mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Ketika mereka datang, berlari kepadaku. Posisikan diri Anda, berlututlah, angkatlah tangan Anda, dan terima Yesus. Dia akan menolong. Semua tertunduk, semua mata terpejam. Jika Anda berada di ruangan ini saat ini, Anda mungkin bilang, Pendeta Franklin, aku perlu berbalik. Dalam hidupku, aku perlu berubah. Aku perlu mujizat kasih karunia. Aku perlu pengampunan. Aku perlu permulaan yang baru. Doakan aku. Jika itu Anda dimanapun Anda duduk dengan cepat saat saya hitung sampai 3, angkat tangan Anda. 1, 2, 3. Silakan angkat tangan Anda semua. Setiap Anda yang mengangkat tangan, lipat kursi Anda dan datang ke depan. Posisikanlah diri Anda dan jangan biarkan iblis menguasai Anda. Dan posisikan diri Anda. Sesuatu akan terjadi saat Anda melangkah. Sesuatu akan terjadi saat Anda datang kepada Tuhan. Sesuatu akan terjadi saat Anda merendahkan diri Anda dan berlutut. Mereka datang, 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 mereka datang. Ayo, 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 ayo. Ini adalah mukjizat. Ayo, ayo, apapun yang sedang Anda hadapi. Mungkin Anda baru saja bercerai. Bagi Anda yang pernikahannya hancur berantakan dan iblis pun berkata, kau tidak akan pernah bahagia. Tapi Tuhan punya perbaikan untuk masa depanmu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ayo, posisikan diri Anda untuk dipulihkan. Mari ucapkan kata-kata ini, Tuhan Yesus. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku siap. Oleh karena karunia-Mu, oleh darah yang tercurah di kayu salib, hidupku bisa dipulihkan. Aku gagal dan aku mengakuinya. Aku berlutut. Aku mengangkat tanganku sebagai penyerahan diri. Mari, angkat tangan Anda semuanya. Aku serahkan hidupku. Aku serahkan tubuhku. Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan kehendakku. Tanganku terangkat. Aku siap untuk diubahkan. Yesus, pulihkan hidupku. Yesus, pulihkan impianku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku sudah diampuni. Aku akan dipulihkan. Mulai dari sekarang. Dalam nama Tuhan
Yesus, oh, kami bersyukur padamu.